Terdapat banyak sekali pelajaran pada kisah perjalanan Isra Mi'raj yang harus kita ketahui. Karena dari kisah tersebut nampak jelas kepada para kaum mukminin kebenaran yang mereka percayai. Keesokan harinya, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, Malaikat Jibril mendatanginya untuk menjelaskan tata cara sholat dan waktu-waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Malaikat Jibril memimpin sholat 5 waktu di Baitullah selama 2 hari. Dia menjadi imam sholat zuhur ketika matahari tergelincir kira-kira seukuran tali sandal. Ia sholat asar denganku ketika panjang bayangan suatu benda semisal dengannya. Ia sholat denganku yakni maghrib ketika orang yang puasa berbuka. Ia sholat isya denganku ketika maghrib terbenam. Ia sholat fajar subuh denganku ketika makanan dan minuman haram bagi orang yang berpuasa. Ketika keesokan harinya, ia sholat zuhur denganku ketika bayangan suatu benda semisal dengannya. Ia sholat asar denganku ketika panjang bayangan suatu benda 2 kali dari benda tersebut. Ia sholat maghrib denganku ketika orang yang puasa berbuka. Ia sholat isya denganku sampai sepertiga malam. Ia sholat fajar denganku lalu pagi menjadi terang. Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata, Wahai Muhammad, ini adalah waktu para nabi sebelum engkau, maka waktunya adalah di antara 2 waktu ini. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Wahai Rasulullah, engkau telah menceritakan kepada kaummu bahwa engkau tadi malam pergi ke Baitul Maqdis. Rasulullah pun menjawab, Betul. Abu Bakar berkata, Kalau begitu, bolehkah engkau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis? Karena aku juga pernah mengunjunginya. Maka Rasulullah pun berkata, Maka Allah bukakan tabir sehingga aku bisa melihat Baitul Maqdis. Lalu Nabi menyebutkan ciri-cirinya kepada Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar berkata, Sungguh engkau berkata jujur, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, Dan kau juga orang yang jujur, wahai Abu Bakar Asy-Syiddiq. Maka sejak itulah ia dijuluki sebagai Asy-Syiddiq. Sayyidina Abu Bakar merupakan wujud keimanan yang kokoh seperti gunung, keyakinan yang tak dapat tergoyahkan. Pada musim haji tahun ke-12 setelah kenabian, ketika Aqabah di Mina, banyak orang yang mendatangi Rasulullah dan membaiatnya untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anaknya, tidak memfitnah, tidak melanggar perintahnya, dan jika mereka menepati janji mereka, maka bagi mereka adalah surga. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ketika itu mereka berjumlah 12 orang laki-laki membaiat Rasulullah seperti baiat yang telah dilakukan oleh para wanita. Setelah baiat Aqabah pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengirim utusan, yaitu Mus'ab bin Umair ke Yatsrib untuk mengajak orang-orang kepada Islam dan mengajarkan mereka perihal agama Islam. Salah seorang di antara mereka bertanya kepada Mus'ab, Wahai Mus'ab, Rasulullah telah memilihmu untuk mengajarkan kami tentang agama kami. Kemudian Mus'ab bin Umair berkata, Semoga Allah menolongku dalam urusan ini. Sungguh aku diutus untuk mengajarkan kalian Al-Quran. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, Dan mengajarkan kita tentang agama Islam dan memimpin kita sholat. Di saat baiat Aqabah kedua, Mus'ab bin Umair pergi haji bersama kaum Al-Ansor. Dalam keadaan para penduduk kota Madinah telah paham agama. Mereka juga dibersamai oleh pemimpin mereka, Al-Basra bin Makmur. Saat itu Al-Basra bin Makmur berkata, Aku sangat rindu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mus'ab pun menjawab, Aku juga. Kita akan membaiat Rasulullah di Aqabah, wahai Sayyidina Al-Bara. Kemudian Al-Bara pun berkata, Kita harus sembunyi-sembunyi supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah.
Kaum Ansor pun datang ke Aqabah secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkumpul di perbatasan menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Jumlah mereka bertotal 73 laki-laki dan 2 orang perempuan, Nasibah binti Ka'bah dan Asma binti Amru. Salah seorang mukmin di antara mereka berkata, "Aku khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Mereka sering sekali menyakitinya." Kemudian salah seorang lainnya berkata, "Itu dia Rasulullah datang. Siapa orang yang bersamanya?" Nabi datang bersama pamannya Al-Abbas. Di saat itu ia masih memeluk agama kaumnya. Akan tetapi ia suka mendukung keponakannya. Al-Abbas berkata, "Wahai kaum Al-Ansor, kalian seperti yang aku ketahui telah mengundang datang Muhammad. Ketahuilah bahwa Muhammad itu orang yang paling mulia di tengah-tengah kaumnya. Ia dibela oleh orang-orang yang sepaham dan orang-orang yang tidak sepaham dengan pikirannya. Demi memelihara nama baik keluarga, dia berada dalam perlindungan kaumnya." Al-Abbas meminta kaum Al-Ansor untuk berjanji melindungi ponakannya dan agar bekerja sama dengannya dalam melindungi Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW berpidato. Dirinya melantunkan Al-Quran dan mengajak mereka kepada Islam. Lalu beliau berkata, "Aku meminta kalian berbaiat kepadaku agar kalian melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri kalian sendiri, istri-istri dan anak-anak kalian." Al-Bara berkata, "Ya, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran yang jelas, kami akan melindungimu dari sesuatu yang kami waspadai. Maka kami berbaiat kepadamu, wahai Rasulullah." من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Kabar baiat itu pun menyebar di kalangan muslimin di Mekah. Bilal bin Rabah berkata, "Atas apa kalian membaiat Rasulullah, wahai Mus'ab?" Kemudian Mus'ab menjawab, "Beliau membaiat kami untuk mendengar dan taat baik pada waktu semangat maupun malas, waktu sulit maupun lapang." Kemudian salah seorang mukmin berkata, "Untuk menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, menolong dan melindungi Nabi, berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela." Maka mereka maju satu-satu untuk menyatakan baiat kepada Rasulullah. Kemudian Mus'ab berkata, "Akan tetapi hal yang terduga terjadi, wahai Bilal." Salah seorang kafir mengetahui kabar baiat antara Rasulullah dan penduduk Yastrib, maka ia mendatangi kaumnya dan berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah kalian mendengar kabar tentang Muhammad dan penduduk Yastrib? Mereka telah berkumpul untuk memerangi kalian." Rasulullah SAW pun berkata, "Dia adalah azab setannya Aqabah. Demi Allah, wahai Musa Allah, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk melawanmu." وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk pulang ke rumahnya. Dan ketika kabar baiat Aqabah 2 sampai ke telinga kaum Quraisy, Abu Sufyan berkata, "Apakah Muhammad sudah berani melawan kita?" Kemudian Abul Hakam berkata, "Dia melakukan perjanjian dan persekutuan dengan para pemuka Yastrib untuk melawan kita." Kemudian Abu Sufyan berkata, "Mereka sudah berani mengangkat senjata mereka di hadapan kita demi Muhammad. Ayo kita datangi mereka." Abul Hakam pun berkata, "Wahai pemuka Khosraj, kami mendengar bahwa kalian telah bekerja sama dengan Muhammad untuk melawan kami." Kemudian seorang pemuka Khosraj, Ibnu Salul berkata, "Apa yang kau katakan, wahai Abul Hakam? Itu tidak benar." Kemudian Abu Sufyan berkata, "Kalian telah melakukan perjanjian dengannya. Apa kalian telah membaiatnya? Kami tidak ingin terjadi peperangan antara kami dan kalian, wahai Ibnu Salul." Kemudian Ibnu Salul berkata, "Itu tidak benar. Hal itu takkan pernah dilakukan oleh kaumku." Kemudian Abul Hakam pun berkata, "Kami minta maaf, wahai Abdullah bin Salul. Mari kita berbicara." Utaibah bin Abi Lahab mendatangi Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, aku mengingkari bintang yang terbenam dan yang mendekat dan semakin mendekat."
Kemudian ia mendekati Nabi Muhammad lalu merobek bajunya dan meludahinya. Akan tetapi ludahnya tidak mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kuasakan atasnya anjing di antara anjing-anjingmu." Kemudian Utaibah berkata, "Apa ini? Aku takut dengan doa Muhammad." Maka teman-temannya melingkar untuk melindunginya, dan ketika singa datang, ia pun menerkam Utaibah lalu pergi. Ketika Baiat Aqobah II telah dilakukan, Nabi Muhammad mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah. Beliau juga diizinkan untuk berperang dan melakukan perlawanan dari orang-orang yang berlaku zalim kepada dirinya dan juga sahabat-sahabatnya. Allah dan Nabi-Nya telah menghalalkan bagi para sahabat untuk membela diri dari orang-orang yang jahat. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز